Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Keadilan dan Sejahtera, Ahmad Bumi mengatakan, menjadi anggota DPRD perlu memahami masalah di daerah. Seperti, pertama masalah kemiskinan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai data yang dirilis BPS sebagai provinsi termiskin nomor 3 nasional, dengan presentase penduduk miskin sebesar 20,23%. Serta tingkat pengangguran terbuka, TPT, masih cukup besar. Kedua masalah pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat NTT masih rendah. Anak NTT usia 7 sampai dengan 15 tahun yang tercatat dropout atau putus sekolah masih tinggi. Ketiga masalah kesehatan, kasus stunting di NTT masih menjadi masalah serius. Kasus ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun terkait gizi buruk. Menurut Bumi, hal ini berpengaruh terhadap sumber daya manusia. Masalah stunting di NTT masih menempati urutan pertama nasional. Angka stunting mencapai 42,46%, sedangkan nasional sekitar 30,8%. Dan masih banyak lagi masalah di Nusa Tenggara Timur. Menurut Bumi, rumusan pembangunan harus komprehensif, sinergis, dan partisipatif. Tidak parsial atau reaktif. Komprehensif dengan melibatkan seluruh latar belakang demografis, geografis, sosial budaya, ekonomi, politik dan kapasitas sumber daya manusia. Sinergis dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, elemen masyarakat, dan pihak swasta untuk turut mengambil peran setara sebagai pelaku pembangunan. Pembangunan tidak hanya milik mereka yang bercelana panjang, orang kota, terpelajar, pegawai, dan berpendidikan. Diktum antropologis ini merupakan antonim dari mereka yang memakai sarung, kurang terpelajar, tidak memiliki pekerjaan kantoran, dan berdiam di kampung-kampung terpencil. Pemahaman seperti ini hanya menggambarkan adanya keterpisahan dan kesenjangan ekonomi, sosial budaya antara masyarakat desa dan kota. Bagi Bumi, metode, jenis dan model pembangunan perlu dievaluasi dan didukung kajian akademis. Kajian akademis yang komprehensif dan sinergis bercirikan masyarakat sipil, pluralis, dan melalui asas tata kelola pemerintahan yang baik sebelum berujung pada pengambilan keputusan politik. Pembangunan tidak boleh saling mengasingkan dan menyisihkan antar kelompok atau etnis. Di Pulau Sumba, ada kelompok yang masih teguh pada tradisi budaya Merapu. Kebijakan pembangunan tidak boleh menyisihkan mereka, misalnya akses pada dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Pengasingan dan penyisihan hanya berakibat masalah kemiskinan dan keterbelakangan semakin sulit diselesaikan, bahkan dapat melahirkan konflik dari masa ke masa. Pola pendekatan pembangunan harus menetes ke bawah. Terima kasih. Jangan lupa coblos caleg nomor urut 2, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil 6 dari Partai PKS, Ahmad Bumi.